Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah, alhamdulillah. Salat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sekarang sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Artinya sebentar lagi insyaallah kita akan memasuki hari raya Idul Fitr, yang mana kita perlu mengetahui apa saja kiat-kiat yang bisa menyebabkan kita semangat setelah berlalunya Ramadan nanti. Kita tetap semangat, kita tetap bersungguh-sungguh dalam beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti halnya di bulan Ramadan. Karena yang paling penting bukanlah bagaimana kita mengisi bulan Ramadan ini kemudian kita tinggalkan begitu saja, tidak. Tetapi ada yang paling penting daripada itu semua, bagaimana kita meninggalkan Ramadan ini sedangkan semangatnya, ruhnya, jiwanya masih tetap ada di dalam hati kita. Kita masih beramal, masih beribadah, seakan-akan semua bulan kita anggap adalah bulan Ramadan. Sehingga dengan itu kita tetap semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita perlu mengetahui kiat-kiatnya. Yang pertama, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiat yang pertama adalah meminta hidayah kepada Allah agar kita dikokohkan, dikuatkan, diteguhkan, diistiqomahkan. Karena tanpa hidayah Allah, kita tidak akan istiqomah beribadah setelah bulan Ramadan nantinya. Doa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, Rabb kami, janganlah Engkau arahkan kami ke dalam hal yang tidak baik setelah tadinya Engkau telah memberikan kami petunjuk. Jadi kita berdoa kepada Allah agar kita senantiasa berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kita istiqamah. Nabi bahkan juga mengajarkan kepada kita doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa hendaknya kita ulang-ulang, bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi setelah Ramadan kita ulang terus-menerus. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku dalam beragama kepadamu. Jadi yang pertama, ma'asyiral mukminin, kita berdoa kepada Allah agar kita senantiasa berada di atas as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah Allah berikan nikmat kepada para nabi, kepada orang-orang yang sangat jujur dalam beribadah, kepada para syuhada, dan kepada orang-orang saleh, sebagaimana Allah sebutkan itu di dalam surat An-Nisa. Kemudian yang kedua, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita tetap semangat dalam beribadah setelah Ramadan berlalu nantinya, kita menjaga keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan ibadah mengekalkan, dikarenakan keikhlasan mengekalkan ibadah. Bukankah dahulu Imam Malik rahimahullah pernah mengatakan, maka lillahi fahuwa abqa. Sesuatu yang dilakukan karena Allah, dia akan kekal, baik kekal pahalanya maupun kekal amalannya. Pahala yang kita dapatkan kekal, dan amalan kita pun akan kekal berkesinambungan insyaallah.
Kemudian yang ketiga, ma'asyiral mukminin yang dimuliakan Allah, kiat-kiatnya agar kita tetap beribadah, beramal dan semangat walaupun Ramadan telah berlalu nantinya adalah kita rutin beramal tanpa memutuskannya, tanpa memutuskan rantai amal baik tersebut. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallah." Amalan yang paling dicintai Allah Ta'ala adwamuha wa inqal. Adalah amalan yang berkesinambungan meskipun dia sedikit. Jadi meskipun amal kita sedikit tetapi berkesinambungan, Allah Ta'ala mencintai itu. Dan Allah bantu kita untuk tetap istiqamah insyaAllah. Kemudian yang keempat, ma'asyiral mukminin yang dimuliakan Allah, kita senantiasa untuk terus-menerus mengintrospeksi diri kita, mematut-matut diri kita. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Hasyr, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa, setiap diri melihat apa yang akan dilakukannya besok. Apakah besok kita masih melakukan amal baik? Apakah besok kita masih istiqamah? Apakah besok kita masih salat witir seperti malam-malam Ramadan ini? Apakah besok kita masih membaca Al-Quran seperti di hari-hari Ramadan ini? Apakah besok kita masih bersedekah kepada fakir miskin seperti yang kita lakukan di Ramadan ini? Apakah besok kita masih berpuasa seperti kita berpuasa? Minimal puasa sunnah tentunya, Senin dan Kamis, atau minimal puasa Ayyamul Bidh. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral mukminin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memilih teman yang saleh. Apa guna teman saleh? Karena teman saleh akan menarik kita kepada kebaikan. Sebagaimana pepatah orang Arab, as-sahib sahib. Sahabat, dialah yang menarikmu. Kalau baik sahabat kita, dia tarik kita kepada kebaikan. Kalau buruk dia akan tarik kita kepada keburukan. Dan kita hendaknya bersabar ketika diuji oleh sahabat-sahabat yang baik. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Kahfi, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi." Kata Allah Ta'ala, bersabarlah engkau kepada orang-orang yang senantiasa menyeru kepada Rabbnya, baik di waktu pagi dan di waktu siang. Kata Allah tadi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi, di dalam surat Al-Kahf. Dan yang terakhir tadi adalah kita berpuasa di bulan Syawal selama 6 hari. Sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu bi sittin min Syawal." Siapa yang puasa Ramadan kemudian dia iringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahr. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Berarti dia telah puasa setahun penuh. Kenapa demikian? Karena 30 hari puasa kita dikalikan 10 kebaikan, jumlahnya 300. 6 hari kita di bulan Syawal berpuasa dikali 10 kebaikan, karena setiap kebaikan dibalas 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kata Allah di dalam surat Al-An'am, 6 kali 10 60, berarti 300 tambah 60 sama dengan 360. 360 sama dengan 1 tahun. Karena 1 tahun harinya menurut hitungan Hijriah adalah 360 hari. Inilah diantara kiat-kiatnya ma'asyiral mukminin, agar kita tetap istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beramal seperti amal kita di bulan Ramadan, beribadah seperti ibadah kita bulan Ramadan, dan jangan sampai kita hanya ingat kepada Allah di bulan Ramadan,
nanti di bulan Syawal kita sudah mulai lupa dengan Allah, na'udzubillah. Di bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah dan seterusnya kita lupakan Allah. Ini adalah seburuk-buruk kaum, seburuk-buruk manusia, sebagaimana kata ulama kita rahimahumullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.